wabarakatuh. Hamdanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Rabbi a'udhu bika min hamazati syayatin wa a'udhu bika Rabbi ayyahdurun. Saudaraku ikhwati fizakumullah, mari kita doa bareng-bareng. Semoga Allah senantiasa lewat media majlis kita, majlis zikir ini, majlis taklim ini, bisa membuat apa yang kita lakukan lewat doa-doa kita menjadi sebuah amalan soleh di sisi Allah, menjadi amalan yang berkah di sisinya, sehingga memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan kita secara keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Mari kita doa. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au uzalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajahala ayyujahala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati hafizakumullah, saudaraku, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita. Dan alhamdulillah, pagi hari ini kita masih seorang muslim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah sebuah nikmat yang tiada tara yang Allah anugerahkan dan karuniakan kepada kita. Karena itulah saudara, kita harus selalu bersyukur. Minimal kita selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus menerus kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bisa mengerti yang hak itu hak. Karena beliau kita bisa mengerti mana yang halal dan yang haram. Karena Nabi kita bisa menikmati hidup di bawah bayang-bayang Al-Quran. Semoga gerak, langkah, nafas kehidupan kita itu selalu dibayang-bayangi oleh Al-Quran. Bukan dibayang-bayangi oleh setan, bukan dibayang-bayangi oleh sesuatu yang tidak jelas, tapi selalu dibayang-bayangi oleh Al-Quran. Kalau kita merasa dibayang-bayangi Al-Quran, maka ketakutan kita ketika kita melakukan perbuatan maksiat itu bukan ketakutan kepada manusia, bukan karena terbayang-bayang oleh manusia, teman, kerabat, saudara, tapi terbayang-bayang oleh azab Allah yang tertuang di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Saudaraku ikhwati hafizakumullah, oleh karena itu jangan sampai kering lisan kita untuk selalu berselawat kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagai bagian dari perwujudan ucapan terima kasih kita kepada Nabi. Apa sih yang bisa kita berikan kepada Rasulullah? Tidak bisa kita ngasih duit, karena Nabi telah memberikan kehebatan dalam hidup kita. Enggak bisa. Yang bisa kita kasihkan mudah sebenarnya, yaitu berselawat kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kemarin kita telah membahas tentang istri-istri Nabi dalam kajian surat Al-Ahzab ayat 28. Saya masih ingin belum naik ke ayat 29, 30, 32, 31 dan seterusnya. Saya ingin masih berkutat kepada persoalan istri-istri Nabi. Cuman dalam kajian ini kita lebih mengarah kepada bahwa begitu sadisnya, begitu pedihnya tikaman dunia barat kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang mereka menikam bahwa Nabi kita menikahi istri-istrinya itu lebih kepada kepentingan syahwat semata. Ini tidak benar, saudara. Ini adalah satu kesalahan yang luar biasa. Karena apa? Karena Nabi kita sendiri telah memberikan semacam tausiah kepada umatnya. Tausiah kebaikan tentang bagaimana pernikahan harus dibangun. Tausiah kebajikan tentang bagaimana hamba-hambanya, umat-umatnya untuk membangun sebuah pernikahan. Tidaklah mungkin kemudian Nabi sendiri yang sering bertausiah tentang bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang baik. Oh, kok Nabi sendiri malah
telah meremehkan dan tidak melakukan apa yang ditausiahkan sendiri. Satu hal yang mustahil. Karena itulah saudaraku ikhwati wa fizakumullah, pada kali ini saya ingin mengingatkan kembali apa yang sering dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tentang pernikahan, bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat agung, bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat suci, tidak lantas kemudian dipermainkan begitu saja, apalagi seperti yang dituduhkan oleh dunia barat kepada pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada istri-istri beliau. Nah, saudaraku ikhwati wa fizakumullah, pada kali ini sedikit saya ingin mengulas tentang konsep pernikahan dalam Islam itu kan. Supaya kita di samping sudah tahu sejarah kemarin kajian kita bahwa ternyata Nabi menikahi itu ada motivasi-motivasi yang luar biasa sangat mulia. Bukan motivasi yang hanya didominasi oleh syahwat semata, tapi dominasi yang dimotivasi oleh sesuatu yang sangat mulia dan sangat agung untuk kehidupan umat manusia ke depan. Maka supaya kita lebih tahu lagi bahwa pernikahan Nabi itu juga adalah sebuah pernikahan yang luar biasa agungnya, kita coba melihat bagaimana persepsi Islam dalam melihat sebuah pernikahan itu. Saudaraku ikhwati fillah, yang jelas semua madhab, lebih-lebih Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa yang namanya pernikahan itu adalah sebuah perjanjian, sebuah akad, sebuah transaksi. Maka di dalam pernikahan itu ada ijab dan ada qabul. Nah, ternyata apa yang dilakukan atau yang diungkap oleh para ulama bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian, itu juga diungkap oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayatnya. Ternyata ketika Allah mengungkap dalam surat An-Nisa, misalnya ayat 21, di situ disebutkan bahwa pernikahan dua anak manusia lawan jenis, laki dan perempuan, itu disebut sebagai sebuah perjanjian disebut dengan istilah mitsaqan ghalidha. Sebuah perjanjian yang sangat agung, sebuah perjanjian yang sangat luar biasa hebatnya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 21, mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian kepada kalian dengan perjanjian yang agung, menggunakan mitsaqan ghalidha. Ternyata kalau kita teliti kalimat mitsaqan ghalidha ini, kalimat perjanjian yang agung ini, ternyata ada di dua ayat dan dua surat yang berbeda. Jadi total kalimat mitsaqan ghalidha itu cuma disebut di 3 ayat dan di 3 surat oleh Allah Rabbul Alamin. Satu tadi yang sudah saya sebut di dalam surat An-Nisa ayat 21, di situ Allah benar-benar mengungkapkan bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian, dan Allah menggunakan sebuah istilah yang luar biasa hebat, yaitu mitsaqan ghalidha. Dan ternyata istilah yang sama itu digunakan oleh Allah ketika Allah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi dalam surat An-Nisa ayat 154, ketika Allah berfirman, wa rafa'na fawqahumut tura, ketika kami mengangkat bukit Tursina di atas kepala orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini paling buandel. Orang-orang Yahudi ini paling senang mengingkari janji. Orang-orang Yahudi ini paling senang membatalkan perjanjian sepihak. Itu orang Yahudi itu. Maka gara-gara itulah sama Allah, wa rafa'na fawqahumut tur. Maka kami angkat tuh bukit Tursina di atas kepala mereka. Sehingga mereka begitu ketakutan sambil menoleh ke atas. Jangan-jangan tuh bukit itu bisa jatuh kepada dirinya ini. Maka Allah berkata, wa qulna lahum udkhulul baba sujjada. Wa qulna lahum udkhulul baba sujjada. Kata Allah, kami katakan kepada mereka, udkhulul baba, masuklah kalian ke pintu Palestina itu sujjada, dalam keadaan bersujud, dalam keadaan tunduk kepada Allah. Dan perjanjian berikutnya, wa qulna lahum la ta'du fis sabti. Janganlah kalian sekali-kali melanggar tentang hari Sabat, tentang hari Sabtu. Mungkin saya pernah menjelaskan di sini bahwa di dalam hari Sabtu itu dilarang, orang-orang Yahudi oleh Allah dilarang untuk memancing ikan di lautan di hari Sabtu. Yang anehnya itu justru ikan banyak keluar di hari Sabtu. Ini menggoda orang Yahudi. Dino Minggu sampai Jumat ikan gak ono blas. Aneh ini memang. Ikannya itu mendap semua di dasar laut. Tapi hari Sabtu ikannya loncat-loncat.
Bisa betul ikannya loncat-loncat di lautan itu. Gak usah mancing, pegang aja bisa saking buahnya ikan. Ini membuat tidak kuat orang-orang Yahudi untuk tidak memancing. Akhirnya ternyata orang Yahudi melanggar hari Sabat. Dan saudaraku ikhwati hafizakumullah, dan perjanjian-perjanjian ini kalian masuk dalam kondisi tunduk ke Palestina. Kalian tidak boleh melakukan pemancingan di hari Sabat. Itu sama Allah disebut sebuah perjanjian yang setara dengan perjanjian seorang perempuan kepada calon suaminya untuk melakukan sebuah pernikahan. Allah pun menggunakan kalimat wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami, kata Allah, mengambil perjanjian dengan orang-orang Yahudi, mitsaqan ghalidha, dengan perjanjian yang berat, dengan perjanjian yang agung. Subhanallah, betapa hebatnya ini nikah ini, enggak boleh dibuat main-main. Begitu hebatnya, bahkan istilah mitsaqan ghalidha pun sama Allah itu digunakan ketika Allah mengadakan perjanjian dengan para nabi-nabi ulul azmi. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kata Allah, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian mereka para nabi-nabi ulul azmi. Wa minka, kami mengambil perjanjian dari engkau ya Muhammad. Wa min Nuh, dan juga kami mengambil perjanjian dengan engkau ya Nuh. Wa Ibrahim, dengan Ibrahim. Wa Musa, dengan Musa. Wa Isa bin Maryam, dan dengan Isa ibn Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, kata Allah, dan kami mengambil perjanjian mereka dengan mitsaqan ghalidha, dengan perjanjian yang berat. Subhanallah. Jadi dari sini bisa kita simpulkan betapa hebatnya pernikahan nih. Kesimpulan pertama, betapa hebatnya nih pernikahan, saudaraku, sampai Allah menggunakan istilah yang sama dengan perjanjian antara suami istri, mitsaqan ghalidha, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi, bahkan ketika Allah mengadakan perjanjian dengan nabi-nabi ulul azmi untuk berdakwah dengan sekuat hati dan sekuat jiwa. Masya Allah, Allah pun menggunakan istilah yang sama. Ini menunjukkan bahwa nikah itu bukan sesuatu yang remeh. Nikah itu jangan dibuat main-main. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad kemudian mengumbar nafsunya menikahi wanita-wanita yang menjadi istrinya itu. Padahal Nabi sendiri lewat Al-Quran telah menyebutkan itu sebagai mitsaqan ghalidha, bahwa pernikahan itu sebuah perjanjian yang berat, yang setara dengan perjanjian Allah dengan orang-orang Yahudi, dan setara dengan perjanjian Allah dengan nabi-nabi ulul azmi. Ini luar biasa, jangan dianggap remeh. Ini saudaraku, bahwa nikah itu suatu yang hebat karena adalah sebuah mitsaqan ghalidha, sebuah perjanjian yang agung. Yang kedua nih, bahwa nikah itu sesuatu yang hebat, jangan dibuat remeh ini ya. Karena di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu Allah menyebut begini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Saudaraku ikhwati fillah, ayat ini ayat populer ketika mau akad nikah. Makanya di undangan juga disebut. Sering saya ngomong gini, kok nggak pernah ya An-Nisa ayat 3 diungkap di situ? Apa An-Nisa ayat 3? Fankahu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Ayo coba. Oh, diketaki morotua nih sampai nih undangan Al-Quran surat An-Nisa ayat 3. Fangkihu, nikailah sekalian apa yang baik dari perempuan, masna loro, wasulasa telu, waruba 4. Itu enggak populer ayat itu. Justru yang populer apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, al-ayat itu. Tapi sesungguhnya ini yang kadang-kadang belum dijelaskan oleh para mubalik. Justru ayat ini perhatikan. Di sini Allah menyebutkan wa min ayatihi. Di awal Allah sebut dengan istilah wa min ayatihi. Dan dari sekian tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah menciptakan
di antara diri kalian itu pasangannya atau istri. Subhanallah. Litaskunu ilaiha, supaya kalian memiliki kecenderungan yang sangat menyenangkan kepada istri itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian berdua ini, suami istri ini, mawaddah wa rahmah. Nah, saudara ikhwati fillah, ini menunjukkan bahwa pernikahan itu hebat. Allah sebut pernikahan itu adalah bagian daripada tanda-tanda ayat Allah. Di mana letak tanda-tanda ayat Allah? Bahwa pernikahan itu menunjukkan tanda-tanda kekuatan dan kekuasaan Allah. Di mana? Coba. Di situ Allah sebut mawaddah. Mawaddah itu kalau saya terjemahkan bebas, cinta plus. Bukan cinta biasa. Cinta plus. Dan ternyata dengan cinta plus memunculkan pengorbanan yang luar biasa. Dan ini tanda kekuatan Allah, tanda kekuasaan Allah. Nggak mungkin kalau bukan Allah yang menggerakkan, yang memunculkan tanda ini, bisa memunculkan mawaddah pada seseorang sehingga seorang itu mau berkorban. Seorang perempuan yang sudah bertahun-tahun tidur serumah sama orang tuanya, mau berpisah untuk bisa tidur serumah dengan suaminya yang baru dikenal beberapa bulan atau beberapa tahun. Bandingkan, itu tanda-tanda kekuatan Allah tuh. Ya enggak? Ini luar biasa. Asam di gunung, garam di laut, ketemu di mana? Nah, bisa ketemu enggak? Asam di gunung, garam di laut bisa ketemu enggak? Bisa. Ketemunya nanti. Itu karena kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah, saudaraku ikhwati fillah, nggak akan pernah bisa bertemunya seseorang itu, ya nggak ya? Coba ada anak fakultas kedokteran ketemu sama fakultas psikologi. Di fakultas kedokteran mana fakultas psikologi kan ada itu. Ya bisa ketemu. Itu kalau bukan tanda-tanda kekuatan Allah ya luar biasa. Ono anak manja banget yang wedok ini. Yang perempuan dimanja banget sama orang tuanya. Aduh, pokoknya ku mantil sama orang tuanya. Lah ya iso akhirnya turu bareng ambek bojone dan ninggalkan rumahnya. Ya bisa. Itu kalau bukan tanda-tanda kekuatan dan kekuasaan, enggak mungkin. Makanya Allah sebut, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja." Itu saudaraku. Makanya hebat pernikahan itu jangan dibuat remeh. Yang ketiga nih, tadi yang pertama tadi misaqon ghalido, yang kedua adalah Ar-Rum ayat 21 sebagai tanda kekuatan kekuatan pernikahan itu, bahwa itu menunjukkan simbol kekuasaan Allah di dalam pernikahan. Yang ketiga nih yang ingin saya bahas saudaraku. Coba ini hadis nih. Ada sebuah hadis yang bilang begini. Mungkin Anda sering mendengar, "An-nikahu sunnati", ya kan? "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku, maka tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini saudaraku menunjukkan nikah adalah sunnahnya Nabi. Pernah ketemu hadis as-salatu sunnati? Pernah ketemu hadis salat adalah sunnahku? Pernah ketemu hadis al-hajju wal umratu sunnati? Nggak pernah dengar ya? Apalagi az-zakatu sunnati, zakat adalah sunnahku? Ada. Yang ada apa? An-nikahu sunnati, nikah adalah sunnahku. Seolah-olah yang lain bukan sunnahnya Nabi. Padahal ya sholat itu sunnahnya Nabi, ya kan? Zakat ya sunnahnya Kanjeng Nabi, jalannya Nabi, jalan hidupnya Nabi yang harus kita ikutin. Ya kan? Sedekah juga demikian, haji juga demikian. Tapi kenapa Nabi tidak menyebut secara spesifik mereka-mereka atau itu semua? Ibadah-ibadah itu semua adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kok yang disebut secara spesifik adalah nikah sunnah? Ini menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan nikah, saudaraku, seolah berenang di lautan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Saking hebatnya pernikahan itu. Makanya gak usah ngikuti dunia barat yang menuduh Nabi itu main-main dalam pernikahan. Lawang Nabi sendiri yang telah membuat bahwa pernyataan bahwa pernikahan itu bukan suatu hal yang main-main. Bahkan pernyataan oleh sunnahku, pernikahan oleh sunnahku, yang lain seolah bukan sunnahnya. Seolah seperti itu, saudara. Maka dari sini ya saudaraku ikhwati wa fillah, ya ini tausiah sedikit aja terkait pernikahan sebagai lanjutan kajian kita tentang istri Nabi itu. Ya karena nikah itu suatu hal yang luar biasa hebatnya kayak begitu ya.
dia misakon ghalidha, dia ayat-ayat Allah, terus dia termasuk apa? Ia termasuk sunnahnya Nabi. Waduh. Karena itu ya nikah itu kan sekali ya. Ya sekali, diniati sekali gitu. Nikah itu sekali kok tidak dibuat secara sungguh-sungguh ini kan al-manual kebajut. Karena itu saudara ikhwati fizakumullah, supaya nikah kita benar-benar sukses ini bisa melahirkan sakinah, mawaddah dan rahmat. Ya bangun 3 saja. Kalau saya nikah yang sungguhan itu ya kalau 3 ini terbangun insya Allah melahirkan sebuah keluarga yang luar biasa. Yang pertama saudara ikhwati fizakumullah, ya bangun keluarga kita itu selalu menjadikan syariat, dengan selalu menjadikan syariat sebagai sumber solusi, mencari solusi. Jadi ada masalah apa saja, udahlah kembali ke syariat. Atau kalau nggak bisa mencari syariat, kembali kepada orang yang pinter syariat, sehingga di situ diketemukan solusi. Ojo balik nang wong dukun-dukun, pinter-pinter paranormal, pinter-pinter ngibulin, jangan sudah. Gak usah kembali ke dukun kalau kita punya masalah. Kembali saja kepada Allahu Rabbul Alamin. Ya enggak? Mungkin saya pernah cerita kepada Anda seorang ulama besar dari Pasuruan, namanya Kiai Yasin itu kan ya. Saya pernah cerita itu kan, Kiai Yasin. Kiai Yasin ini kan punya santri ya. Ada santriwati, ada santriwan. Santriwannya punya ketua santri sendiri, santriwati juga punya ketua perempuan ya. Ternyata ketua santriwan sama kelompok ketua santriwatinya guru nikah kabeh. Padahal usia sudah hampir 30-an begitu. Ditakok yang Mbak Kiai Yasin, "Oh boleh kalian berdua kok belum nikah?" Tapi di tempat terpisah pertanyaannya. Sing lanang, sing ketua santriwan ini ngomong, "Ya apa yai lah wong gak tahu kepetuk cewek ya kan. Nang pasar pun kokon cepet-cepet gak oleh nang dindi." Bertahun-tahun begitu. Sing wedok pun ketua santriwati pun jawab juga begitu. Ya, kita nggak pernah ke pasar, yang ke pasar cowok kan begitu kan ya. Jadi ya sudah ngublek kayak nang pesantren itu. Akhirnya kata si Kiai Yasin, "Lah apa angel-angel? Wis ya apa kalau kalian saya jodohkan di antara berdua ini." Loh kalau itu perintah Yai sih ya. Akhirnya dijodohkan. Dipanggil kedua orang tuanya, dinikahkan, terus dikasih cuti sebulan, nggak usah ngurusi pesantren. Suruh pulang. Ternyata apa yang terjadi? Seminggu tiba belum sebulan, seminggu udah datang lagi ke pesantren. Tapi sing datang itu ini si suaminya. Bingung kiainya. Lho napa li awakmu teko? Kok wis mari lho. Kurung saulan kok wis sudah balik lagi pesantren. Yai bingung ya. Bingung kenapa? Bingung ini ya karena ya apa ya cara memulai ya. Ketika tidur istri di sebelah itu ya diem-dieman, cuma ngelirik-ngelirikan. Ya apa ya carane ya. Jarene Kiai Yasin, mangken aja jadi santri aja geblek-geblek. Tapi awakmu pinter apa? Pinter kalau ada masalah datang ke kiai, gak datang ke dukun gitu. Sama Kiai Yasin makanya nek masalah ngaji tentang bab jimak iku aja ngantuk. Bab jimak malah gak teko. Lho enten apa? Lho kan di bab jimak itu suami istri nek kumpulkan pahalanya padha ambek mateni wong kafir. Oh iya, betul dah ya. Iya betul ngomong nang bojomu. Akhirnya mulai balik maneh. Ketemu sama istrinya ngomong, "Dik, ternyata sama kiai itu kalau berhubungan suami istri itu sama saja pahalanya membunuh orang kafir." "Oh iya Mas. Ini bunuh ayo Mas mateni wong kafir Mas." Akhirnya terjadilah pembunuhan orang kafir itu. Seminggu mana balik lagi nih si santriwan ini, balik lagi. Ditanya sama Yai, "Loh apa kok balik mana?" "Wis dikandani kok sih balik mana?" Yai, maaf Yai, setelah saya kasih tahu bahwa pahalanya berjima itu sama dengan membunuh orang kafir, akhirnya sering minta membunuh orang kafir tiap hari, kadang-kadang 2-3 kali membunuh orang kafir. Jadi al-boyou al-sengkleu Yai. Kata Yai, gampang ku nek njaluk maneh ngomong kafir wis entek itu. Nah itu saudaraku ikhwati. Jadi kita kalau punya masalah dalam keluarga, kalau Anda juga punya masalah dalam keluarga, sudahlah kalau ingin keluarga Anda itu benar-benar dalam rahmat Allah, dalam berkah Allah, sudah masalah apa saja datang kepada Allah.
Kalau nggak bisa langsung datang kepada orang yang dekat dengan Allah, kiai, ulama, kan begitu kan ya. Ilmunya bisa diambil berkahnya gitu. Nggak usah datang kepada orang pintar-pintar ngibul ini, pintar paranormal itu bohong, dusta itu saudara. Itu permainan dengan setan, itu permainan dengan jin. Itu saudaraku yang pertama. Yang kedua, saudaraku ikhwati fillah, gimana caranya supaya keluarga kita nggak dibuat main-main? Karena itu sebuah perjanjian yang hebat, perjanjian yang agung. Yaitu yang kedua, kalau bisa keluarga kita itu harus bernafas dalam nafas syariat. Kalau tadi yang pertama, keluarga kita kalau ada masalah menjadikan syariat sebagai satu-satunya pintu mencari solusi. Yang kedua, kalau bisa nafas keluarga kita itu syariat, Mas. Caranya ya kalau bisa sholat itu menjadi bagian yang tidak boleh tertinggal di dalam keluarga itu. Baca Quran, karena nawiru buyutakum bi qiraatil Quran wa sholat. Terangilah cahaya rumah kalian dengan baca Quran dan sholat. Sudahlah, dengan dua hal itu Masya Allah, insya Allah rumah tangga kita menjadi sukses tuh. Tuh jangan ditinggalkan ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga saudara ikhwati fillah, yaitu mencari maisha yang berkah. Mencari apa? Maisha yang berkah. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad begini ya. Inna minaz zunubi dunuban la yukaffiruha as-salatu wala zakatu wala al-hajju wala al-umratu walakin yukaffiruha al-humumu fi talabil maisha. Ini saya dapat dari guru saya. Kata beliau, Rasulullah pernah bersabda begini. Ada sebuah dosa yang tidak mungkin pernah bisa dihapus oleh sholat kita, nggak bisa dihapus oleh zakat kita, nggak bisa dihapus oleh haji umroh kita, tapi justru bisa dihapus oleh kesusahan Anda dalam mencari maisha. Insyaallah. Ada sebuah dosa yang justru sholat gak bisa menghapusnya, zakat gak bisa menghapusnya, dosa itu gak bisa gugur, dengan juga gak bisa gugur. Justru dosa ini gugur dengan kita mengalami kesulitan dalam mencari maisha. Yang dimaksud di sini tolabul maisha al-barakah, al-mubarakah, yaitu mencari maisha yang diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Maka dari sini saudaraku, semangatlah mencari mencari maisha itu. Semangatlah bekerja. Karena justru ada sebuah dosa yang tidak bisa dihapus oleh apapun kecuali oleh semangat kita dalam mencari kerja. Pantes Nabi itu nganjurkan kepada kita kalau ada orang ada orang habis nikah, habis akad itu, jangan sukses ya, mudah-mudahan punya anak banyak, jangan begitu doanya. Di Arab biasanya dulu itu sebelum Nabi ngajarkan birrifa'i wal banin, gitu. Semoga makmur ya, semoga banyak anak, begitu. Diganti sama ini, jangan begitu doa. Doalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi di saat hidup nyaman. Wa baraka alaika, dan tetap Allah memberkahi di saat hidup susah. Jadi hidup senang, hidup susah, yang penting kita berkah, saudara. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah rumah tangga kita akan menjadi sukses, saudara. Terakhir, saudaraku ikhwati fillah, dalam surat Az-Zukhruf ayat 70, Allah berfirman begini. Udkhulu antum wa aswajukum udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Az-Zukhruf ayat 70. Masuklah kalian semua ke surga bersama dengan pasangan kalian, diberi kenikmatan di surga. Jadi kita bisa bareng-bareng sama keluarga masuk surga. Dengan catatan, asal sejak awal keluarga kita dibangun dengan selalu bernafaskan syariat, maka insya Allah kita akan ketemu bareng nanti di surga Allah bersama dengan istri kita, bersama anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Itu sementara saudaraku ikhwati fillah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan memiliki manfaat yang luar biasa. Insya Allah minggu depan kita ngelanjutin tafsir ayat yang 29, 30, 31, 32 dari surat Al-Ahzab, masih terkait dengan bagaimana wanita-wanita di sekeliling atau di sekitar Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan saya?
Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya Ustaz, perihal misakon ghalido. Ya. Kan tadi suatu perjanjian agung antara kedua belah pihak. Ya. Tapi dalam pernikahan pihak sang perempuannya itu nggak dilibatkan secara langsung, karena ada walinya. Ada wali. Ya. Ada kemungkinan kan walinya menikahkan dengan seorang pria tanpa sepersetujuan si perempuan. Oh iya, terus pertanyaannya? Iya, itu gimana tentang misalkan golitonya ini kok nggak melibatkan si perempuannya, kok walinya aja gitu. Padahal yang menjalankan pernikahan kan antara laki-laki dan perempuannya. Iya, antara perempuan dan laki-lakinya. Itu yang pertama. Yang kedua, batasannya dukun sama kiai itu seberapa sih? Oh iya, baik. Makasih. Ya, yang pertama saudaraku ikhwati fillah, ya memang kalau perempuan itu kalau masih perawan, masih gadis, ya itu memang harus ada wali dan walinya adalah orang tuanya, ya. Wali adalah orang tuanya. Nah, apakah wali ini harus persetujuan si perempuan yang akan dinikahkan? Ya, adabnya memang begitu. Adabnya memang begitu. Tidak boleh ada pemaksaan. Kalau ternyata tidak setuju terus tetap dinikahkan, itu sebenarnya bisa kok melakukan penggugatan ke pengadilan, itu bisa. Tapi kan jarang yang kayak begitu. Yang terjadi akhirnya pemaksaan. Nah, kalau sudah terjadi pemaksaan, apakah sah pernikahannya? Sah. Sah. Jadi masalah wali si gadis ini, si mempelainya arusnya ini al-arus ya, al-arus itu al-arusahnya ini mau atau tidak, itu enggak terkait dengan sah atau tidak sahnya si akad pernikahan itu. Ketika sudah walinya itu menyatakan menerima, itu sudah menjadi sah. Cuman ini kan tidak baik secara moral karena ini menyangkut adab. Seorang wali seharusnya memiliki sifat yang wise, sifat yang bijak gitu untuk selalu berkonsultasi atau berdiskusi dengan anaknya yang gadis yang akan mau dinikahkan. Karena supaya tidak menangnya sendiri gitu. Ya, supaya keluarga itu ke depan bisa jadi lebih baik. Karena yang namanya keluarga itu harus didasari oleh cinta. Kalau tidak ada cinta, susah itu terjadi pengorbanan. Makanya kan tadi kan saya bilang kan bahwa pernikahan itu yang tulus itu adalah sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Makanya kalau kemudian pernikahan itu ternyata tidak memunculkan mawaddah, ya itu kan yang salah kan bukan karena itu bukan sebagai tanda ayat-ayat Allah, tapi yang salah adalah manusianya gitu. Karena tidak mengikuti prosedur atau ketetapan adab secara moral. Misalnya seorang orang tua tidak meminta sependapat atau rembukan musyawarah syura dengan anak gadisnya, langsung harus dinikahi. Meskipun itu sah, tapi itu tidak baik sebenarnya ke depan. Gitu ya. Itu ya. Iya. Iya. Iya, jadi sama kalau itu dalam konteks itu bahwa si laki-laki atau mempelai pria itu bisa langsung mengkhidbah. Jadi yang namanya mengkhidbah itu kan meminta langsung sebenarnya. Mengkhidbah perempuan itu mengkhidbah kepada perempuannya. Tetapi kepada orang tua itu memang harus juga dilakukan karena nanti menyangkut perwalian gitu kan. Jadi tidak cukup khidbah itu hanya kepada si gadis. Dan juga tidak cukup khidbah itu hanya kepada orang tua. Enggak mungkin lah. Dan di tradisi mana yang langsung khidbah ke wong tua? Kalau mesti ngomong nang arek dhisik, nang anak dhisik. Katene mbakane wong langsung nang bapak ya apa kan enggak mungkin itu kan. Mesti kan ke anaknya dulu gitu kan. Mau enggak, kalau mau baru kemudian prosedurnya ke orang tua. Begitu seharusnya gitu. Yang kedua, apa bedanya antara kiai sama dukun? Bedanya kalau dicampur itu menjadi enggak baik. Kiai, dukun, kidun itu enggak baik gitu. Nah, apa bedanya antara dukun sama kiai? Kalau kiai ini adalah menggunakan ayat-ayat Allah dalam memberikan tausiahnya, solusi. Sedangkan kalau dukun ini adalah berkolaborasi dengan setan. Itu aja kata kuncinya. Dan kiai ini tidak mengajak kepada perbuatan yang syirik. Gitu. Itu saudara. Begitu?
Itu namanya kidun. Kalau ini ada pertanyaan, ngasih ayat pakai menyan, ya kidun itu. Kiai itu dukun. Nah, ya apa dengan kiai dukun? Menurut saya tinggalkan gitu loh ya. Karena khawatir berpotensi syirik. Kalau imannya nggak kuat kan begitu. Ya, oke. Ada lagi? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Saudaraku ikhwati fillah, mari kita doa bareng-bareng. Semoga Allah senantiasa lewat media majlis kita, majlis zikir ini, majlis taklim ini bisa membuat apa yang kita lakukan lewat doa-doa kita menjadi sebuah amalan soleh di sisi Allah, menjadi amalan yang berkah di sisinya, sehingga memiliki manfaat yang luar biasa bagi kehidupan kita secara pribadi maupun kehidupan kita secara keluarga dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Mari kita doa. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw uzalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala ayyujhala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwati hafizakumullah. Saudaraku, pertama kita panjatkan rasa syukur yang mendalam. Kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita masih seorang muslim. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah sebuah nikmat yang tiada tara yang Allah anugerahkan dan karuniakan kepada kita. Karena itulah saudara, kita harus selalu bersyukur. Minimal kita selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Yang kedua tentu salam dan salawat terus menerus kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bisa mengerti yang hak itu hak. Karena beliau kita bisa mengerti mana yang halal dan yang haram. Karena Nabi kita bisa menikmati hidup di bawah bayang-bayang Al-Quran. Semoga gerak, langkah, nafas kehidupan kita itu selalu dibayang-bayangi oleh Al-Quran. Bukan dibayang-bayangi oleh setan, bukan dibayang-bayangi oleh sesuatu yang tidak jelas, tapi selalu dibayang-bayangi oleh Al-Quran. Kalau kita merasa dibayang-bayangi Al-Quran, maka ketakutan kita ketika kita melakukan perbuatan maksiat itu bukan ketakutan kepada manusia, bukan karena terbayang-bayang oleh manusia, teman, kerabat, saudara, tapi terbayang-bayang oleh azab Allah yang tertuang di dalam kitabnya Al-Quranul Karim. Saudaraku ikhwati fillah, oleh karena itu jangan sampai kering lisan kita untuk selalu berselawat kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sebagai bagian dari perwujudan ucapan terima kasih kita kepada Nabi. Apa sih yang bisa kita berikan kepada Rasulullah? Tidak bisa kita ngasih duit, karena Nabi telah memberikan kehebatan dalam hidup kita. Nggak bisa. Yang bisa kita kasihkan mudah sebenarnya, yaitu berselawat kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, kemarin kita telah membahas tentang istri-istri Nabi dalam kajian surat Al-Ahzab ayat 28. Saya masih ingin belum naik ke ayat 29, 30, 32, 31 dan seterusnya.
Saya ingin masih berkutat kepada persoalan istri-istri Nabi. Cuman dalam kajian ini kita lebih mengarah kepada bahwa begitu sadisnya, begitu pedihnya tikaman dunia barat kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang mereka menikam bahwa Nabi kita menikahi istri-istrinya itu lebih kepada kepentingan syahwat semata. Ini tidak benar, saudara. Ini adalah suatu kesalahan yang luar biasa. Karena apa? Karena Nabi kita sendiri telah memberikan semacam tausiah kepada umatnya. Tausiah kebaikan tentang bagaimana pernikahan harus dibangun. Tausiah kebajikan tentang bagaimana hamba-hambanya, umat-umatnya untuk membangun sebuah pernikahan. Tidaklah mungkin kemudian Nabi sendiri yang sering bertausiah tentang bagaimana cara membangun sebuah keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang baik. Oh, kok Nabi sendiri malah telah meremehkan dan tidak melakukan apa yang ditausiahkan sendiri. Suatu hal yang mustahil. Karena itulah saudaraku ikhwati wafillakumullah, pada kali ini saya ingin mengingatkan kembali apa yang sering dikatakan oleh Allah dan Rasulnya tentang pernikahan, bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat agung, bahwa pernikahan adalah sesuatu yang sangat suci, tidak lantas kemudian dipermainkan begitu saja, apalagi seperti yang dituduhkan oleh dunia barat kepada pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada istri-istri beliau. Nah, saudaraku ikhwati wafillakumullah, pada kali ini sedikit saya ingin mengulas tentang konsep pernikahan dalam Islam itu kan. Supaya kita di samping sudah tahu sejarah kemarin kajian kita bahwa ternyata Nabi menikahi itu ada motivasi-motivasi yang luar biasa sangat mulia. Bukan motivasi yang hanya didominasi oleh syahwat semata, tapi dominasi yang dimotivasi oleh sesuatu yang sangat mulia dan sangat agung untuk kehidupan umat manusia ke depan. Maka supaya kita lebih tahu lagi bahwa pernikahan Nabi itu juga adalah sebuah pernikahan yang luar biasa agungnya, kita coba melihat bagaimana persepsi Islam dalam melihat sebuah pernikahan itu. Saudaraku ikhwati fillah, yang jelas semua madhab, lebih-lebih Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa yang namanya pernikahan itu adalah sebuah perjanjian, sebuah akad, sebuah transaksi. Maka di dalam pernikahan itu ada ijab dan ada qabul. Nah, ternyata apa yang dilakukan atau yang diungkap oleh para ulama bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian, itu juga diungkap oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat-ayatnya ternyata ketika Allah mengungkap dalam surat An-Nisa, misalnya ayat 21, di situ disebutkan bahwa pernikahan dua anak manusia lawan jenis, laki dan perempuan, itu disebut sebagai sebuah perjanjian disebut dengan istilah mitsaqan ghalidha. Sebuah perjanjian yang sangat agung, sebuah perjanjian yang sangat luar biasa hebatnya. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 21, mereka istri-istrimu telah mengambil perjanjian kepada kalian dengan perjanjian yang agung, menggunakan mitsaqan ghalidha. Ternyata kalau kita teliti kalimat mitsaqan ghalidha ini, kalimat perjanjian yang agung ini, ternyata ada di 2 ayat dan 2 surat yang berbeda. Jadi total kalimat mitsaqan ghalidha itu cuma disebut di 3 ayat dan di 3 surat oleh Allah Rabbul Alamin. Satu tadi yang sudah saya sebut dalam surat An-Nisa ayat 21, di situ Allah benar-benar mengungkapkan bahwa pernikahan itu adalah sebuah perjanjian dan Allah menggunakan sebuah istilah yang luar biasa hebat, yaitu mitsaqan ghalidha. Dan ternyata istilah yang sama itu digunakan oleh Allah ketika Allah mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Dalam surat An-Nisa ayat 154, ketika Allah berfirman, wa rafa'na fawqahumut tura, ketika kami mengangkat bukit Tursina di atas kepala orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ini paling buandel. Orang-orang Yahudi ini paling senang mengingkari janji. Orang-orang Yahudi ini paling senang membatalkan perjanjian sepihak. Itu orang Yahudi itu. Maka gara-gara itulah sama Allah, wa rafa'na fawqahumut tur. Maka kami angkat tuh bukit Tursina di atas kepala mereka. Sehingga mereka begitu ketakutan sambil menoleh ke atas. Jangan-jangan tuh bukit itu bisa jatuh kepada dirinya.
Maka Allah berkata, wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada. Kata Allah, kami katakan kepada mereka, udkhulul baba, masuklah kalian ke pintu Palestina itu sujada, dalam keadaan bersujud, dalam keadaan tunduk kepada Allah. Dan perjanjian berikutnya, wa qulna lahum la ta'du fis sabti. Janganlah kalian sekali-kali melanggar tentang hari Sabat, tentang hari Sabtu. Mungkin saya pernah menjelaskan di sini bahwa di dalam hari Sabtu itu dilarang, orang-orang Yahudi oleh Allah dilarang untuk memancing ikan di lautan di hari Sabtu. Yang anehnya itu justru ikan banyak keluar di hari Sabtu. Ini menggoda orang Yahudi. Dino Minggu sampai Jumat ikan gua ono blas. Aneh ini memang. Ikannya itu mendalam semua di dasar laut. Tapi hari Sabtu ikannya loncat-loncat. Hari Sabtu ikannya loncat-loncat di lautan itu. Gak usah mancing, pegang aja bisa, saking buahnya ikan. Ini membuat tidak kuat orang-orang Yahudi untuk tidak memancing. Akhirnya ternyata orang Yahudi melanggar hari Sabat. Dan saudaraku ikhwati hafizakumullah, dan perjanjian-perjanjian ini kalian masuk dalam kondisi tunduk ke Palestina. Kalian tidak boleh melakukan pemancingan di hari Sabat. Itu sama Allah disebut sebuah perjanjian yang setara dengan perjanjian seorang perempuan kepada calon suaminya untuk melakukan sebuah pernikahan. Allah pun menggunakan kalimat wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami, kata Allah, mengambil perjanjian dengan orang-orang Yahudi, mitsaqan ghalidha, dengan perjanjian yang berat, dengan perjanjian yang agung. Subhanallah, betapa hebatnya ini nikah ini, enggak boleh dibuat main-main. Begitu hebatnya, bahkan istilah mitsaqan ghalidha pun sama Allah itu digunakan ketika Allah mengadakan perjanjian dengan para nabi-nabi ulul azmi. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa Musa wa Isa bani Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Kata Allah, ingatlah ketika kami mengambil perjanjian mereka para nabi-nabi ulul azmi. Wa minka, kami mengambil perjanjian dari engkau ya Muhammad. Wa min Nuh, dan juga kami mengambil perjanjian dengan engkau ya Nuh. Wa Ibrahim, dengan Ibrahim. Wa Musa, dengan Musa. Wa Isa bani Maryam, dan dengan Isa ibn Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, kata Allah, dan kami mengambil perjanjian mereka dengan mitsaqan ghalidha, dengan perjanjian yang berat. Subhanallah. Jadi dari sini bisa kita simpulkan betapa hebatnya pernikahan nih. Kesimpulan pertama, betapa hebatnya nih pernikahan, saudaraku, sampai Allah menggunakan istilah yang sama dengan perjanjian antara suami istri, mitsaqan ghalidha, ketika Allah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi, bahkan ketika Allah mengadakan perjanjian dengan nabi-nabi ulul azmi untuk berdakwah dengan sekuat hati dan sekuat jiwa. Masya Allah, Allah pun menggunakan istilah yang sama. Ini menunjukkan bahwa nikah itu bukan sesuatu yang remeh. Nikah itu jangan dibuat main-main. Jadi nggak mungkin Nabi Muhammad kemudian mengumbar nafsunya menikahi wanita-wanita yang menjadi istrinya itu. Padahal Nabi sendiri lewat Al-Quran telah menyebutkan itu sebagai mitsaqan ghalidha, bahwa pernikahan itu sebuah perjanjian yang berat, yang setara dengan perjanjian Allah dengan orang-orang Yahudi, dan setara dengan perjanjian Allah dengan nabi-nabi ulul azmi. Ini luar biasa, jangan dianggap remeh. Ini saudaraku, bahwa nikah itu sesuatu yang hebat karena adalah sebuah mitsaqan ghalidha, sebuah perjanjian yang agung. Yang kedua nih, bahwa nikah itu sesuatu yang hebat, jangan dibuat remeh ini ya. Karena di dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu Allah menyebut begini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Saudaraku ikhwati fillah, ayat ini ayat populer ketika mau akad nikah. Makanya di undangan juga disebut. Sering saya ngomong gini, kok nggak pernah ya An-Nisa ayat 3 diungkap di situ? Apa An-Nisa ayat 3? Fangkahu
ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'a. Ayo coba. Oh, diketaki maratuwa ni sampean ini. Undangan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 3. Fangkihu nikailah sekalian apa yang baik dari perempuan, masna loro, wasulasa telu, waruba 4. Itu enggak populer ayat itu. Justru yang populer apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja al-ayat itu. Tapi sesungguhnya ini yang kadang-kadang belum dijelaskan oleh para mubalik. Justru ayat ini perhatikan. Di sini Allah menyebutkan wa min ayatihi. Di awal Allah sebut dengan istilah wa min ayatihi. Dan dari sekian tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Allah menciptakan di antara diri kalian itu pasangannya atau istri. Subhanallah. Litaskunu ilaiha, supaya kalian memiliki kecenderungan yang sangat menyenangkan kepada istri itu. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menjadikan di antara kalian berdua ini suami istri ini mawaddah wa rahmah. Nah, saudara ikhwati fillah, ini menunjukkan bahwa pernikahan itu hebat. Allah sebut pernikahan itu adalah bagian daripada tanda-tanda ayat Allah. Di mana letak tanda-tanda ayat Allah? Bahwa pernikahan itu menunjukkan tanda-tanda kekuatan dan kekuasaan Allah. Di mana? Coba. Di situ Allah sebut mawaddah. Mawaddah itu kalau saya terjemahkan bebas, cinta plus. Bukan cinta biasa. Cinta plus. Dan ternyata dengan cinta plus memunculkan pengorbanan yang luar biasa. Dan ini tanda kekuatan Allah, tanda kekuasaan Allah. Nggak mungkin kalau bukan Allah yang menggerakkan, yang memunculkan tanda ini, bisa memunculkan mawaddah pada seseorang sehingga seorang itu mau berkorban. Seorang perempuan yang sudah bertahun-tahun tidur serumah sama orang tuanya, mau berpisah untuk bisa tidur serumah dengan suaminya yang baru dikenal beberapa bulan atau beberapa tahun. Bandingkan, itu tanda-tanda kekuatan Allah tuh. Ya enggak? Ini luar biasa. Asam di gunung, garam di laut, ketemu di mana? Nah, bisa ketemu enggak? Asam di gunung, garam di laut bisa ketemu enggak? Bisa. Ketemunya nanti. Itu karena kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah, saudaraku ikhwati fillah, nggak akan pernah bisa bertemunya seseorang itu, ya nggak ya? Coba ada anak fakultas kedokteran ketemu sama fakultas psikologi. Di fakultas kedokteran mana fakultas psikologi kan ada itu. Ya bisa ketemu. Lalu itu kalau bukan tanda-tanda kekuatan Allah ya luar biasa. Ono anak manja banget sing wedok ini. Yang perempuan dimanja banget sama orang tuanya. Aduh, pokoknya ku mantil sama orang tuanya. Lah ya iso akhirnya turu bareng ambek bojone dan ninggalkan rumahnya. Ya bisa. Itu kalau bukan tanda-tanda kekuatan dan kekuasaan, enggak mungkin tuh. Makanya Allah sebut wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum aswaja. Itu saudaraku. Makanya hebat pernikahan itu jangan dibuat remeh. Yang ketiga nih, tadi yang pertama tadi misaqan ghalidha. Yang kedua adalah Ar-Rum ayat 21 sebagai tanda kekuatan kekuatan pernikahan itu bahwa itu menunjukkan simbol kekuasaan Allah di dalam pernikahan. Yang ketiga nih yang ingin saya bahas saudaraku. Coba ini hadisnya. Ada sebuah hadis yang bilang begini. Mungkin Anda sering mendengar. An-nikahu sunnati, ya kan? An-nikahu sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyenangi sunnahku, maka tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini saudaraku menunjukkan nikah adalah sunnahnya Nabi. Pernah ketemu hadis as-salatu sunnati? Pernah ketemu hadis salat adalah sunnahku? Pernah ketemu hadis al-hajju wal umratu sunnati? Enggak pernah dengar ya? Apalagi az-zakatu sunnati, zakat adalah sunnahku? Enggak ada. Yang ada apa? An-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Seolah-olah yang lain bukan sunnahnya Nabi. Padahal ya sholat itu sunnahnya Nabi. Ya kan?
Zakat ya sunnah Kanjeng Nabi, jalannya Nabi, jalan hidupnya Nabi yang harus kita ikutin. Ya kan? Sedekah juga demikian, haji juga demikian. Tapi kenapa Nabi tidak menyebut secara spesifik mereka-mereka atau itu semua? Ibadah-ibadah itu semua adalah sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Kok yang disebut secara spesifik adalah nikah sunnah? Ini menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan nikah, saudaraku, seolah berenang di lautan sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Saking hebatnya pernikahan itu. Makanya gak usah ngikuti dunia barat yang menuduh Nabi itu main-main dalam pernikahan. Lawang Nabi sendiri yang telah membuat bahwa pernyataan bahwa pernikahan itu bukan suatu hal yang main-main. Bahkan pernyataan sunnahku, pernikahan oleh sunnahku, yang lain seolah bukan sunnahnya. Seolah seperti itu, saudara. Maka dari sini ya saudaraku ikhwati fillah, ya ini tausiah sedikit aja terkait pernikahan sebagai lanjutan kajian kita tentang istri-istri Nabi itu. Ya karena nikah itu suatu hal yang luar biasa hebat yang kayak begitu ya. Dia misakon walido, dia ayat-ayat Allah, terus dia termasuk apa? Ia termasuk sunnahnya Nabi. Waduh. Karena itu ya nikah itu kan sekali ya. Ya sekali, diniati sekali gitu. Nikah itu sekali kok tidak dibuat secara sungguh-sungguh ini kan al-manual kebaju itu. Karena itu saudaraku akhwati fillah, supaya nikah kita benar-benar sukses ini bisa melahirkan sakinah, mawaddah dan rahmat ya bangun 3 saja. Kalau saya nikah yang sungguhan itu ya kalau 3 ini terbangun insya Allah melahirkan sebuah keluarga yang luar biasa. Yang pertama saudaraku akhwati fillah, ya bangun keluarga kita itu selalu menjadikan syariat, dengan selalu menjadikan syariat sebagai sumber solusi, mencari solusi. Jadi ada masalah apa saja, udahlah kembali ke syariat. Atau kalau nggak bisa mencari syariat, kembali kepada orang yang pinter syariat, sehingga di situ diketemukan solusi. Ojo balik nang wong dukun-dukun, pinter-pinter paranormal, pinter-pinter ngibulin, jangan sudah. Gak usah kembali ke dukun kalau kita punya masalah. Kembali saja kepada Allahu Rabbul Alamin. Ya enggak? Mungkin saya pernah cerita kepada Anda seorang ulama besar dari Pasuruan, namanya Kiai Yasin itu kan ya. Saya pernah cerita itu kan, Kiai Yasin. Kiai Yasin ini kan punya santri ya. Ada santriwati, ada santriwan. Santriwannya punya ketua santri sendiri, santriwati juga punya ketua perempuan ya. Ternyata ketua santriwan sama kelompok ketua santriwatinya gurung nikah kabeh. Padahal usia sudah hampir 30-an begitu. Ditakok yang Kiai Yasin, "Oh boleh kalian berdua kok belum nikah?" Tapi di tempat terpisah pertanyaannya. Sing lanang, sing ketua santriwan ini ngomong, "Ya apa ya wong gak tahu kepetuk cewek ya kan. Nang pasar pun kok kon cepet-cepet gak oleh nang dindi." Bertahun-tahun begitu. Sing wedok pun ketua santriwati pun jawab juga begitu. Ya, kita nggak pernah ke pasar, yang ke pasar cowok kan begitu kan ya. Jadi ya sudah ngublek ae nang pesantren itu. Akhirnya kata si Kiai Yasin, "Lah opo angel-angel, wis ya apa kalau kalian saya jodohkan di antara berdua ini." Yo kalau itu perintah Yai sih ya. Akhirnya dijodohkan, dipanggil kedua orang tuanya, dinikahkan, terus dikasih cuti sebulan, nggak usah ngurusi pesantren, suruh pulang. Ternyata apa yang terjadi? Seminggu tiba belum sebulan, seminggu udah datang lagi ke pesantren. Tapi sing datang itu ini si suaminya. Bingung kiainya. "Lho napa li awakmu teko? Kok wis mari deh. Kurung saulan kok wis sudah balik lagi pesantren." "Yai bingung ya." "Bingung kenapa?" "Bingung ini ya karena ya apa ya cara memulai ya. Ketika tidur istri di sebelah itu ya diem-dieman, cuma ngelirik-ngelirikan. Ya apa ya carane ya?" Jarene Kiai Yasin, "Mangken ojo jadi santri ojo geblek-geblek. Tapi awakmu pinter apa? Pinter kalau ada masalah datang ke kiai, gak datang ke dukun." Gitu. Sama Kiai Yasin, makanya nek masalah ngaji tentang bab jimak iku ojo ngantuk. Bab jimak malah gak teko. Lho enten apa? Lho kan di bab jimak itu suami istri nek kumpul kon pahalanya padha ambek mateni wong kafir. Oh iya, betul ta ya? Iya betul ngomong nang bojomu. Akhirnya mulai balik maneh. Ketemu sama istrinya ngomong, "Dik, ternyata sama kiai itu kalau
berhubungan suami istri itu sama saja pahalanya membunuh orang kafir. Oh iya mas, ini bunuh ayo mas, matian orang kafir mas. Akhirnya terjadilah pembunuhan orang kafir itu. Seminggu mana balik lagi nih si santriwan ini, balik lagi. Ditanya sama Yai, lo apa kok balik mana? Wis dikandani kok sih balik mana? Anu Yai, maaf Yai, setelah saya kasih tahu bahwa pahalanya berjima itu sama dengan membunuh orang kafir, akhirnya sering minta membunuh orang kafir tiap hari, kadang-kadang 2-3 kali membunuh orang kafir. Jadi al-boyou al-sengklehu Yai. Kata Yai gampang ku nek njaluk maneh ngomong kafir wis entek itu. Nah itu saudara ikhwati. Jadi kita kalau punya masalah dalam keluarga, kalau Anda juga punya masalah dalam keluarga, sudahlah kalau ingin keluarga Anda itu benar-benar dalam rahmat Allah, dalam berkah Allah, sudah masalah apa saja datang kepada Allah. Kalau nggak bisa langsung datang kepada orang yang dekat dengan Allah, kiai, ulama, kan begitu kan ya. Ilmunya bisa diambil berkahnya gitu. Nggak usah datang kepada orang pintar-pintar ngibulin, pintar paranormal, itu bohong, dusta itu saudara. Itu permainan dengan setan, itu permainan dengan jin. Itu saudaraku yang pertama. Yang kedua saudaraku ikhwati fillah, gimana caranya supaya keluarga kita nggak dibuat main-main, karena itu sebuah perjanjian yang hebat, perjanjian yang agung. Yaitu yang kedua, kalau bisa keluarga kita itu harus bernafas dalam nafas syariat. Kalau tadi yang pertama, keluarga kita kalau ada masalah menjadikan syariat sebagai satu-satunya pintu mencari solusi. Yang kedua, kalau bisa nafas keluarga kita itu syariat, mas. Caranya ya kalau bisa sholat itu menjadi bagian yang tidak boleh tertinggal di dalam keluarga itu. Baca Quran, karena nawiru buyutakum bi qiraatil Quran wa sholat. Terangilah cahaya rumah kalian dengan baca Quran dan sholat. Sudahlah, dengan 2 hal itu masya Allah, insya Allah rumah tangga kita menjadi sukses tuh. Tuh jangan ditinggalkan ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga saudara ikhwati fillah, yaitu mencari maisha yang berkah. Mencari apa? Maisha yang berkah. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad begini ya. Inna minaz zunubi dunuban la yukaffiruha as-salatu wala zakatu wala al-hajju wala al-umratu walakin yukaffiruha al-humumu fi talabil maisha. Ini saya dapat dari guru saya. Kata beliau, Rasulullah pernah bersabda begini. Ada sebuah dosa yang tidak mungkin pernah bisa dihapus oleh sholat kita, nggak bisa dihapus oleh zakat kita, nggak bisa dihapus oleh haji umroh kita, tapi justru bisa dihapus oleh kesusahan Anda dalam mencari maisha. Ada sebuah dosa yang justru sholat gak bisa menghapusnya, zakat gak bisa menghapusnya, dosa itu gak bisa gugur, dengan juga gak bisa gugur. Justru dosa ini gugur dengan kita mengalami kesulitan dalam mencari maisha. Yang dimaksud di sini talabul maisha al-barakah, al-mubarakah, yaitu mencari maisha yang diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Maka dari sini saudaraku, semangatlah mencari mencari maisha itu. Semangatlah bekerja. Karena justru ada sebuah dosa yang tidak bisa dihapus oleh apapun kecuali oleh semangat kita dalam mencari kerja. Pantes Nabi itu nganjurkan kepada kita kalau ada orang habis nikah, habis akad itu, jangan sukses ya, mudah-mudahan punya anak banyak, jangan begitu doanya. Di Arab biasanya dulu itu sebelum Nabi ngajarkan birrifa'i wal banin gitu. Semoga makmur ya, semoga banyak anak begitu. Diganti sama ini, jangan begitu doa. Doalah barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi di saat hidup nyaman. Wa baraka alaika, dan tetap Allah memberkahi di saat hidup susah. Jadi hidup senang, hidup susah, yang penting kita berkah, saudara. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah rumah tangga kita akan menjadi sukses, saudara. Terakhir, saudaraku ikhwati fillah, dalam surat Az-Zukhruf ayat 70, Allah berfirman begini. Udkhulu antum wa aswajukum
udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Az-Zukhruf ayat 70. Masuklah kalian semua ke surga bersama dengan pasangan kalian, diberi kenikmatan di surga. Jadi kita bisa bareng-bareng sama keluarga masuk surga. Dengan catatan asal sejak awal keluarga kita dibangun dengan selalu bernafaskan syariat, maka insya Allah kita akan ketemu bareng nanti di surga Allah bersama dengan istri kita, bersama anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Itu sementara saudaraku ikhwati hafizakumullah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan memiliki manfaat yang luar biasa. Insya Allah minggu depan kita ngelanjutin tafsir ayat yang 29, 30, 31, 32 dari surat Al-Ahzab, masih terkait dengan bagaimana wanita-wanita di sekeliling atau di sekitar Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan saya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau tanya perihal misakon ghalido. Ya. Kan tadi suatu perjanjian agung antara kedua belah pihak. Ya. Tapi dalam pernikahan pihak sang perempuannya itu enggak dilibatkan secara langsung, karena ada walinya. Ada wali. Ya. Ada kemungkinan kan walinya menikahkan dengan seorang pria tanpa sepersetujuan si perempuan. Oh iya, terus pertanyaannya? Iya, itu gimana tentang misalkan golitonya ini kok nggak melibatkan si perempuannya, kok walinya aja ini. Padahal yang menjalankan pernikahan kan antara laki-laki dan perempuannya. Iya, antara perempuan dan laki-laki. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, batasannya dukun sama kiai itu seberapa sih? Oh iya, baik. Makasih. Ya, yang pertama saudaraku ikhwati hafizakumullah, ya memang kalau perempuan itu kalau masih perawan, masih gadis, ya itu memang harus ada wali dan walinya adalah orang tuanya, ya. Wali adalah orang tuanya. Nah, apakah wali ini harus persetujuan si perempuan yang akan dinikahkan? Ya, adabnya memang begitu. Adabnya memang begitu. Tidak boleh ada pemaksaan. Kalau ternyata tidak setuju terus tetap dinikahkan, itu sebenarnya bisa kok melakukan penggugatan ke pengadilan, itu bisa. Tapi kan jarang yang kayak begitu. Yang terjadi akhirnya pemaksaan. Nah, kalau sudah terjadi pemaksaan, apakah sah pernikahannya? Sah. Sah. Jadi masalah wali si gadis ini, si mempelainya arusnya ini al-arus ya, al-arus itu al-arusahnya ini mau atau tidak, itu nggak terkait dengan sah atau tidak sahnya si akad pernikahan itu. Ketika sudah walinya itu menyatakan menerima, itu sudah menjadi sah. Cuman ini kan tidak baik secara moral, karena ini menyangkut adab. Seorang wali seharusnya memiliki sifat yang wise, sifat yang bijak gitu, untuk selalu berkonsultasi atau berdiskusi dengan anaknya yang gadis yang akan mau dinikahkan, karena supaya tidak menangnya sendiri gitu. Ya, supaya keluarga itu ke depan bisa jadi lebih baik. Karena yang namanya keluarga itu harus didasari oleh cinta. Kalau tidak ada cinta, susah itu terjadi pengorbanan. Makanya kan, tadi kan saya bilang kan, bahwa pernikahan itu yang tulus, itu adalah sebagai simbol kekuatan dan kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Makanya kalau kemudian pernikahan itu ternyata tidak memunculkan mawaddah, ya itu kan yang salah kan bukan karena itu bukan sebagai tanda ayat-ayat Allah, tapi yang salah adalah manusianya gitu. Karena tidak mengikuti prosedur atau ketetapan adab secara moral. Misalnya seorang orang tua tidak meminta sependapat atau rembukan musyawarah syuro dengan anak gadisnya, langsung ada dinikahi. Meskipun itu sah, tapi itu tidak baik sebenarnya ke depan. Gitu ya. Itu ya. Iya. Iya. Iya, jadi sama kalau itu dalam konteks itu, bahwa si laki-laki atau mempelai pria itu bisa langsung mengkhidbah. Jadi yang namanya mengkhidbah itu kan meminta langsung sebenarnya. Mengkhidbah perempuan itu mengkhidbah kepada perempuannya. Tetapi kepada orang tua itu memang harus juga dilakukan, karena nanti menyangkut perwalian gitu kan. Jadi tidak cukup khidbah itu hanya kepada si gadis.
dan juga tidak cukup khidbah itu hanya kepada orang tua, nggak mungkin lah. Dan di tradisi mana yang langsung khidbah ke wong tua? Gak ono, mesti ngomong nang arek dhisik, nang anak dhisik. Katene mbakane wong langsung nang bapak ya apa kan nggak mungkin itu kan. Mesti kan ke anaknya dulu gitu kan. Mau nggak, kalau mau baru kemudian prosedurnya ke orang tua. Begitu seharusnya gitu. Yang kedua, apa bedanya antara kiai sama dukun? Bedanya kalau dicampur itu menjadi nggak baik. Kiai, dukun, kidun itu nggak baik gitu. Nah, apa bedanya antara dukun sama kiai? Kalau kiai ini adalah menggunakan ayat-ayat Allah dalam memberikan tausiahnya, solusi. Sedangkan kalau dukun ini adalah berkolaborasi dengan setan. Itu aja kata kuncinya. Dan kiai ini tidak mengajak kepada perbuatan yang syirik gitu. Itu saudara. Begitu? Itu namanya kidun. Kalau ini ada pertanyaan, ngasih ayat pakai menyan, ya kidun itu namanya. Kiai itu dukun. Nah, ya apa dengan kiai dukun? Menurut saya tinggalkan gitu loh ya. Karena khawatir berpotensi syirik. Kalau imannya nggak kuat kan begitu. Ya, oke. Ada lagi? Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musalliyan musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudaraku, mas-mas yang dimuliakan oleh Allah, mari kita doa bareng-bareng. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan berkah, hidayah kepada kita, sehingga kita jauh lebih baik, jauh lebih memiliki kekuatan iman, memiliki cahaya ilahi, sehingga ke depan bisa jauh lebih menguasai setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi dengan tenang. Karena hanya dengan iman, hanya dengan doa yang kita panjatkan ini, insya Allah kita akan mendapatkan bantuan dari malaikat-malaikat Allah. Mari kita berdoa. Allahumma inni a'udzubika an adhilla au uzalla au azilla au uzalla au adlima au uzlama au ajhala ayyujhala alayya. Sallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan materi kita yang beberapa waktu yang lalu kita masih membahas apa? Wanita-wanita yang haram dinikahi, wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi. Ada refreshing sedikit, ada 14 sebenarnya wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Ada ibu, ada anak, ada adik perempuan, ya kan? Ada keponakan, ada bibi, dan banyak hal. Nah, di sini yang ingin kita bahas, dan ini sempat sebelum kemarin beberapa waktu yang lalu saya menyelesaikan materi pertemuan, itu sempat saya ngasih PR ya enggak? Yaitu PR-nya masih ingat apa? Kalau ada janda cantik punya anak perempuan cakep, ketemu sama duda keren. Kemudian si duda keren ini sudah sebenarnya ada deal dengan si janda ini untuk melakukan pernikahan. Ketika terjadi pernikahan dengan si janda cantik, taruh kata pernikahannya jam 7 pagi mas. Kawinnya jam 7, akadnya jam 7. Awalnya belum kenal sama si anak si janda ini, si duda keren tadi. Duda kerennya itu apa? Berondong. Jadi berondong manis ya kan. Jadi lebih muda daripada si jandanya. Ketika pada waktu akad, si janda ini selesai akad mengenalkan anaknya. Oh ini loh Pak, anak saya. Ternyata anaknya lebih cakep daripada
ibunya. Dan anaknya dengan si suami ibunya ini umurnya unda-undi. Selisih 2-3 tahun sama anaknya. Maka pandangan pertama buat dia jatuh cinta. Berikutnya jam 9 pagi masuk kamar, tengkar nih sama istrinya ini. Aku nek ngene wis gak gelem ambek sampean, aku seneng ambek anakmu ae. Kon tak cerai. Kamu saya talak. Ayo balik lagi mumpung kauan nih gurung mulai. Balik lagi talak misalnya. Dan kemudian apa yang terjadi saudaraku? Anak ini kemudian si laki-laki ini setelah mentalak istrinya kemudian langsung minta dinikahkan kepada anaknya. Anak si istrinya tadi. Mantan istrinya. Pertanyaan saya kemarin apa? Bolehkah itu? Bolehkah itu saudara? Boleh enggak? Kok ketenggengan ini? Bayangin janda cantiknya apa anaknya? Boleh nggak? Kenapa boleh mas? Kita diskusi aja ya. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Bisa bayangin nggak? Bisa bayangin? Bukan bayangin jandanya. Maksudnya bisa bayangin contoh soal ini kan? Jam itu kawin sampai ibu jam 09.00 cerai sama ibunya, belum ngapa-ngapain. Oh masuk kamar tengkar kok. Perkara anak kan. Ternyata anaknya lebih cakep daripada ibunya dan usianya tidak jauh dengan suaminya, gitu kan? Akhirnya kepingin dia nikahin anaknya. Pak penghulunya belum pulang. Aku nyerahin bojoku, aku tak kawin sama anak. Boleh enggak? Anak tiri ya Maria. Boleh enggak, saudara? Bolehkah? Perhatikan di sini saudaraku, di dalam surat An-Nisa ayat 23 yang kita bahas, Allah berfirman, "Wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum." Nah, perhatikan. Apa kata Allah? Anak-anak tiri kalian yang berada dalam wilayah pemeliharaan kalian, pengasuhan kalian, allati dakhaltum bihinna, yang ibunya sudah kamu campuri, itu haram untuk dinikahi. Nek ibu wis dicampur, apa dicampuri? Apa dicampuri? Dimix. Dikumpulin, sudah berhubungan suami istri dengan ibunya, maka haram anak tiri untuk dinikahi. Anak tiri bagi bapaknya sudah menjadi mahram, perempuan yang haram dinikahi. Tetapi fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha 'alaikum. Kalau kalian belum sempat nyampurin mereka atau istri, belum sempat nyampurin, terus pegatan karena ternyata lebih tertarik kepada anaknya, fala junaha 'alaikum, maka tidak berdosa atas kalian untuk menikahi anak tiri. Jadi jawaban tadi itu apa boleh apa enggak? Boleh. Kenapa? Karena belum dicampuri, saudara. Oke ya. Jadi anak tiri itu bisa menjadi mahram ketika ibunya udah kecampur sama bapaknya. Itu mahram yang berikutnya. Mahram berikutnya apa? Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum. Dan anak dan istri dari anak laki-lakimu. Dan anak laki-laki itu anak kandung. Apa ini? Istri dari anak laki-lakimu, apa namanya? Menantu. Menantu hukumnya haram dinikahi, ya kan? Kalau menantu itu menantu angkat. Misalnya nih, kita punya anak angkat nih. Punya anak angkat. Terus ternyata setelah kita nikahkan anak angkat kita dengan calonnya perempuan. Suatu saat anak angkat ini menceraikan istrinya.
Suatu saat menceraikan istrinya. Istrinya kita nikahi, boleh tidak? Berarti kan mantu angkat nih. Mantu angkat boleh nggak kita nikahi? Boleh. Kan mantu angkat. Yang nggak boleh adalah mantu kan dari anak kandung, itu nggak boleh. Nah, ini Al-Qur'an nih. Wa halailu abnaikumul ladzina min aslabikum, dan istri anak laki-lakimu yang itu merupakan anak kandungmu. Berarti kalau bukan anak kandung ndak apa-apa menikahi mantu angkat. Ojo mana mantu angkat. Anak angkat itu pun boleh dinikahi. Ngerti Pak, Mas? Kita punya anak angkat perempuan. Kita sejak kecil ngangkat anak, ya kan? Gede dinikahi. Boleh. Cuma ini cerongoan aja. Baik kan? Secara hukum syariat boleh. Tapi ya kan menuul kebaco tuh saudara. Apa ya gak anak mana kan begitu kan? Kan kasihan. Secara psikologi sudah merasa itu adalah bapak. Secara hukum Islam enggak ada masalah. Oke ya. Wa anta jama'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Ada lagi nih. Ada ceritanya ini soal ceritanya. Ada janda cantik. Oh, sebentar, saya kebetulan bawa iPad. Kan nggak ada papan tulis ini. Ada janda cantik, atau bisa mencongak nggak Anda? Ada janda cantik punya anak laki-laki cakep. Ketemu duda keren punya anak perempuan cantik. Bolehkah duda keren sama janda cantik kawin, terus anaknya juga ikut mengawinin anaknya si janda cantik itu? Anaknya anaknya janda cantik itu, yang laki-laki itu mengawinin anak dari duda keren. Bisa bayangin nggak? Ayo, saya kapan tulis nih? Saudaraku, boleh nggak? Oleh ya? Ini sebentar ya. Jadi ada janda punya anak perempuan laki-laki, kita bilang laki-laki ya. Ada duda, ya. Duda punya anak perempuan. Janda ketemu duda nikah. Terus anaknya sing lanang, anaknya sing janda laki-laki ini ternyata ngesiri anak perempuan dari duda keren. Bolehkah masing-masing menikahi seperti ini? Boleh nggak masing-masing menikahi? Iya jelas dong, otomatis dicampur dong. Boleh bareng, boleh. Bareng. Pokoknya ngononya aja bareng-bareng. Nikahi bareng-bareng gitu kan ya. Lu bareng-bareng juga dapat, tapi kan beda kah? Beda kamar gitu. Gimana? Boleh nggak? Boleh nggak ini nikah begini? Ini juga nikah sama, ya. Boleh nih kan? Mana? Loh, janda ini punya anak laki-laki, duda ini punya anak perempuan. Janda ketemu duda, kawin. Terus satu saat anak laki-laki janda ini datang ke rumahnya ibunya kan? Terus kebetulan si duda ini juga anaknya dari kuliah luar negeri. Datang ketemu, wah ternyata cakep tuh. Wah, aku kawin sama adik aja. Kan adik itu sebenarnya. Kan adik sebenarnya. Boleh nggak ini menikah ini? Boleh nggak ini? Kenapa boleh? Pak Catur bilang boleh.
Ini tidak ada hubungan darah sama duda. Ya, terus si perempuan cantik ini juga tidak ada hubungan dengan janda. Tapi kalau ini sudah menikah, kan ini sama ini kan jadi saudara tiri. Lu iya dong. Perempuan sama ini kan jadi saudara tiri toh. Iya. Gimana? Nah, seperti terjawaban awakmu tuh. Pertanyaannya di Quran itu tidak ada, saudara. Di Quran tidak ada. Kalau di Quran tidak ada berarti boleh. Dia bilang ya berarti boleh. Karena tidak ada hubungan darah. Tapi ini ya, Bang. Misalnya kayak gini, gimana? Kalau ada tante ketemu duda keren. Oke? Terus si tante ini punya keponakan cakep. Perempuan keponakannya, ya kan? Perempuan. Bolehkah duda keren ini menikahi perempuan keponakannya sekaligus? Nikah dua. Mana adik yang mana? Keponakan. Posisinya ini tante punya keponakan, bukan adik. Posisinya tante punya keponakan. Iya. Asalnya kan nikah sama duda keren ini ya. Ini tante-tante lah, usianya di atas 40 ke atas. Duda kerennya brownies, ya toh? Umur 30. Ternyata keponakannya usianya 28. Iki luwih ayu teko tante. Iya dong, jeneng keponakan ya keponakan kandung. Boleh enggak ini? Ya, tadi kan Catur udah bilang apa tadi, Tur? Sampai tadi bilang apa? Tidak ada di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, ini ada nggak dalam Al-Quran? Nggak ada. Yang tadi saya baca itu ada misalnya kakak ini, ada kakak punya adik, ya kan? Punya adik misalnya, ini ada duda keren. Menikahi kakak sekaligus menikahi adik, ini yang nggak boleh. Itu yang tadi saya bilang, wa anta jama'u bainal ukhtain, mengumpulkan dua saudara sekaligus, itu yang nggak boleh. Nah tadi kan nggak ngumpulin saudara, ini tante, ya kan? Ini tante, terus ini ponakan. Nah. Bukan apa? Jadi begini kata kuncinya, antara tante sama keponakan ini ada hubungan darah. Loh, kalau tante sama keponakan kan nggak ada istilah mahram, bodoh-bodoh wedok itu. Mahram itu kepada lawan jenis, ya kan begitu. Masalahnya ini akan menimbulkan konflik keluarga. Itulah rahasianya kenapa tidak boleh memadu adik sekaligus dengan mbaknya. Mbak Ayu, adik Ayu. Masa cemburu ambek adik dhewe rek ngono misalnya ngono kan. Tak kawin kabeh gelem enggak awakmu? Enggak boleh. Makanya ini yang terakhir disebut mahram muaqqatan, mahram temporal, mahram yang sementara. Artinya nek adike mati iso diganti mbake. Nek sing ganteni iku mbake, iku jenenge naik ranjang. Tapi nek mbake sing dinikah terus mbake mati, itu kemudian adiknya bisa ganti, itu namanya turun ranjang. Untuk tante sama keponakan tidak ada dalam Al-Qur'an. Adanya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya di hadis. Rasulullah melarang itu saudaraku. Karena itu dikiaskan kepada adik sama kakak. Bule sama keponakan itu setara dengan adik sama kakak dari aspek hubungan kekerabatan. Karena itu saudaraku ikhwati fillah itu dilarang gitu. Itu dilarang, enggak boleh. Karena nanti ada konflik interest gitu kan ya.
kepentingan keluarga, dan itu akan menimbulkan konflik keluarga secara keseluruhan. Karena itu saudaraku ikhwati fillah, Al-Quran ini begitu jelas memberikan penjelasan. Satu-satunya kitab suci sampai sedetail ini penjelasannya Al-Quran. Coba carilah kitab-kitab suci lain di dunia ini yang mereka anggap suci, tidak pernah menjelaskan norma keluarga sedetail ini. Tidak ada. Gitu saudara. Itu jadi lengkaplah. Kalau ini ayat ini habis ayat 23, maka kajian kita selesai bahwa mahram itu ada 13 di ayat 23. Padahal tadi saya nyebut mahram itu ada berapa? 14. Yang ke-14 itu saudara ada pada ayat yang ke-24. Apa itu? Wal muhsanatu minan nisa, yaitu istri-istri yang sudah punya, perempuan-perempuan yang sudah punya suami, iku haram dinikahi. Nek sampean ngotot dipentung bojone, iya carok saudaraku, iya kan? Gak boleh. Nah, efek atau dampak kemahroman berbeda dengan mahram nasab. Jadi mahram itu dibagi 3 kan kemarin. Mahram aspek nasab, mahram aspek pernikahan seperti mantu, mertua, anak tiri, ya kan? Terus yang ketiga mahram aspek temporal. Itu ada 2, yaitu saudara dipadu jadi satu, saudara ipar sama apa? Istri orang. Nek wis dipegat ambek wong lain iku boleh kita masuk. Nah, untuk temporal ini dampak hukumnya berbeda dengan dampak hukum mahram terhadap nasab maupun pernikahan. Kalau temporal ini nggak boleh aurat dipertontonkan, ya kan? Makanya sama ipar nggak boleh, ipar itu buka-buka aurat. Beda dengan mahram nasab. Kenapa Pak Ustadz dibedain? Kan sama-sama mahram. Iya, sama-sama mahram. Tapi ini kan mahramnya temporal. Kalau nasab sama pernikahan mahramnya abadi, Mas. Mertua itu gak ono yang jenenge mantan mertua, gak ono. Sampai akad saja itu sudah mengharamkan mertua. Makanya ada sebuah kaidah kan, al-aqdu 'alal banat yuharrimul ummahat wad-dukhulu 'alal ummahat yuharrimul banat. Kata para ulama, akad saja terhadap anak itu mengharamkan ibunya. Campur terhadap ibunya mengharamkan anaknya. Ngerti tidak? Saya ulang lagi. Ini kaidah. Akad, gak usah campur. Akad sama anaknya membuat ibunya menjadi haram bagi kita. Akad kita pada anak perempuan seseorang membuat ibunya anak ini menjadi haram bagi kita untuk kita nikahi. Hanya sekedar akad. Jadi misalnya ada orang akad jam itu, jam 09.00 pegatan, iku ibu sing dipegat, ibu sing wedok sudah jadi mertua, nggak ada mantan mertua. Ya orang bilang istilah mantan mertua kan begitu. Tetapi dalam aspek hukum ini tetap nggak boleh kita nikahin. Terus itu nggak boleh. Sedangkan campur sama ibu baru bisa mengharamkan anak. Jadi kalau cuma sekedar akad sama ibunya, terus pegatan sama ibunya, masih ingat tadi? Boleh nggak nikahi anaknya? Boleh nggak bina gini? Boleh, karena belum sempat campur sama ibunya. Tapi kalau sama anak meskipun sekedar akad, Mas, nggak boleh sampai kemudian gantian, Mas. Kan kita cuma akad kan belum cepat kumpul kita. Ibu mulai ayu soalnya ini, misalnya kan. Ibu mulai ayu. Ya kan ada laki-laki yang suka yang SPW itu. Lu ada itu laki-laki yang suka apa? Lebih tua itu. Catur ini suka lebih tua ya. Oh, udah. Kan begitu tuh saudara, iya kan? Bisa itu, tapi ketika dia udah cerai sama si anak itu milik ibunya nggak boleh karena dia sudah akad sama ibu anaknya, gitu loh. Jadi saudaraku, dengan dua golongan ini yaitu mertua, dua golongan yang aspek yang ketiga yaitu aspek temporal tadi, yaitu apa? Ipar sama istri orang. Itu dampak hukumnya berbeda dengan mahram yang sebelumnya.
Jadi ya aurat harus ditutup. Ini kan bojone wong lain itu kan. Ya kan, nanti soalnya temporal. Kan kita ada bertanya, kenapa Pak Ustaz? Kan seharusnya sama-sama mahram. Boleh aja kan bisa lihat. Iya, sama-sama mahram betul, tetapi dia kan sementara. Nanti kalau udah pegatan itu kan boleh nikahi kan begitu. Sehingga ini mahramnya hanya sementara, karena sementara itu dampak hukumnya berbeda dengan mahram yang abadi. Seperti ibu, itu kan mahram yang abadi, adik, mahram yang abadi, keponakan, mahram yang abadi, ya kan? Termasuk mertua, itu mahram yang abadi, saudara. Apalagi kalau punya anak, enggak ada itu mantan-mantan mertua. Wong si ono, cucu kan begitu, saudara. Meskipun udah cerai sama istrinya atau anak perempuannya. Saudara gue kuatullah, ini tentang yang ke-14 apa tadi? Istri orang termasuk mahram. Ada mas. Waduh Pak Ustadz, wis kadung seneng ya. Jadi bojone wong itu ternyata haram dinikah. Ya insya Allah. Mau apa? Mau suaminya, istrinya orang untuk dinikahi. Ya kalau ada. Ada Al-Quran membolehkan. Istri orang boleh dinikahi. Di situ disebutkan oleh Allah, illa ma malakat aimanukum, kecuali tawanan perang yang sudah menjadi budak kalian, itu boleh kalian nikah sekalipun masih terikat pernikahan dengan suaminya di negeri lain. Misalnya nih, boleh kita menghayal mau perang sama Amerika. Pasukan Islam dari Indonesia ya mau perang ini, boleh ngayal ini kan? Boleh, kalau yang ngayal ini boleh. Nah, ketika kita maju ke medan perang, kita bisa menghancurkan mereka, ya kan? Dan kita kemudian menawan Lady Gaga, misalnya gitu. Untuk yang terakhir ini ngayalnya nggak bener itu kan ya. Ini sekedar contoh saja. Maka apa yang tadi? Umpamanya si Lady Gaga itu punya suami, ya kita bawa ke Indonesia, kita tawan, dan itu nanti sama penguasa Islam, ya dah untuk Mas Catur saja deh Lady Gaga itu dibagi itu untuk jadi budak misalnya, maka sekalipun itu sudah terikat dengan pernikahan dengan suami yang lain, dia ada di mana di negeri itu sudah dianggap putus secara otomatis, Anda boleh menikahi itu. Ya walinya nanti wali hakim, saudara. Walinya wali hakim. Ya itulah. Mungkin Anda berpikir, Islam kok segitunya sih Pak Ustadz? Ente jangan salah. Coba you bandingkan bagaimana tawanan-tawanan perang perempuan Islam yang terkena oleh mereka. Habis tuh saudaraku, dibunuhin. Lihatlah Pak, gak usah jauh-jauh zaman dulu. Zaman sekarang nih, bagaimana Israel, ya kan? Bagaimana Israel itu perempuan-perempuan Palestina itu tidak dinikahi tapi diperkosa gantian, saudara. Tidak dinikahi, nggak terhormat itu kan? Nggak tahu punya suami atau tidak, diperkosa gantian oleh pasukan-pasukan mereka. Dan kalau udah punya apa, setelah udah mengandung, nanti itu dibedah itu perutnya, terus anaknya janin itu ditembakin karena mereka nggak kepingin tuh ada keturunan dari rahim orang-orang Palestina. Mereka itu begitu. Islam lebih terhormat dan menghormati perempuan. Kan begitu nih. Ojo diperkosa itu meskipun tawanan. Dinikah aja. Lo kan terhormat kalau dinikah. Ya enggak. Meskipun dia punya suami. Loh itu kan makanya kalau dia tahu bahwa nanti istrinya kalau ikut perang nanti akan memutus hubungan dengan ini, jangan ikut perang dong para istri, kan begitu. Dan itu sudah menjadi semacam hukum internasional. Tawanan itu bebas diapain saja, kan begitu, saudara. Anda tidak tahu pada waktu perang salib, saudara, habis tuh ketika pasukan muslim yang terkena ditawan oleh salibis, itu dipenggal lehernya laki-laki. Kalau yang perempuan itu tadi kayak jadi piala gantian gitu loh, dari satu pasukan ke pasukan itu sampai mereka puas. Itu yang terjadi, saudara. Makanya apa yang disyariatkan oleh Allah ini luar biasa. Nah, Allah ngomong gini, kitaballahi alaikum. Ini ketetapan Allah loh untuk kalian. Gitu. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtawu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Dan dihalalkan atas kalian selain yang demikian itu untuk menikahi perempuan. Selain yang 14, ya silakan cari perempuan yang halal untuk dinikahi. Dan ayat ini menegaskan bahwa Islam hanya menerima hubungan laki perempuan yang dibenarkan secara syariat. Dulu
Dulu nih Mas ya, jadi tiru loh. Ternyata dulu itu sama dengan sekarang. Dulu itu model pernikahan di zaman jahiliyah itu ada 4. Yang pertama, suami memerintahkan kepada istrinya untuk disetujui oleh tetangganya. Engkau nih hidup anak, baru kemudian anaknya ini diambil oleh si suami ini. Karena kebetulan tetangganya itu keturunan bangsawan. Begitu tuh. Ya, kalau udah hamil balik lagi gitu loh. Jadi pinjam aja, dipinjam beberapa bulan, ini hamil, balik mana. Itu dulu begitu zaman jahiliyah. Yang kedua gimana modelnya? Model threesome, foursome, fivesome. Jadi bahkan sampai 10 laki-laki itu. Jadi nanti kalau udah hamil nih, kepala suku nanti akan turun. Ini ternyata sudah hamil nih. Saya akan nunjuk siapa di antara 10 orang yang harus jadi bapak. Kalau udah ditunjuk oleh kepala suku harus mau jadi bapak. Wah, kamu jadi bapakmu. Mau tuh harus. Begitu tuh. Kan gak jelas tuh mana bapak yang sebenarnya. Kan begitu. Kolak gitu. Yang keempat modelnya adalah wanita tunasusila, saudara. Dan itu semua dihapus oleh Allah. Dengan firman-Nya tadi itu apa? Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafin. Carilah istri secara suci, tidak melalui proses perzinahan, saudara. Maka lahirlah kemudian model pernikahan, yaitu yang seperti sekarang disahkan oleh agama Islam. Luar biasa, saudara. Sebenarnya saya ingin membahas tentang nikah mut'ah. Yang jelas nikah mut'ah di ayat ini juga disebutkan. Tetapi nikah mut'ah bukannya difahami oleh orang Syiah, kawin kontrak. Tapi nikah mut'ah yang dimaksud adalah seorang suami ketika menikmati istri, maka pada waktu itu ya harus dia menyerahkan maharnya. Kalau Anda nikah pada ini Mas Atur mau nikah nanti kan qabiltu nikaha wa taswijaha bil mahril madkur. Kontan apa tidak? Kan kontan kan? Kalau bil mahril kontan. Sekarang pertanyaan kontan itu kapan kok diserahno? Ya, itu kan tradisi kan pada saat akad, terus ada serah-serahan. Nah, ada batas sebenarnya. Batasnya apa? Nek wis bersetubuh, nek wis nikmati gitu. Kalau sudah menikmati istrimu, serahin mahar itu, jadi ditunda mana? Kecuali hutang. Nek utang ya sampai kapanpun ya tetap terserah kan begitu. Tapi nek gak utang, batasannya itu nek wis kumpul ambek bojo, itu baru diserahin. Jadi nek wis pada turu tidur itu ini Dek, mahar yang tadi sempat kelupaan. Begitu. Itu yang dimaksud oleh Allah, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Kalau kalian sudah menikmati istri kalian, maka berilah mahar kalian. Bukan menikmati sini bermut'ah. Ini ayat ini dijadikan dalil oleh Syiah untuk mut'ah. Bayar, nek bisa menikmati bayar. Kawin kontra aja. Itu nggak benar, saudara. Ya, kita madhab Sunni, kita madhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita nggak berpaham mut'ah. Mudah-mudahan saudaraku ikhwati hafizakumullah, tuntaslah ngaji kita untuk kajian tentang mahram. Kita sudah tahu dampaknya mahram itu apa. Kita sudah tahu siapa-siapa saja yang mahram kita, yang haram untuk kita nikahi. Dan karena itu ya kita harus bisa mengamalkan, ya enggak. Jangan sampai ngelirik-ngelirik istri wong lain, ya tidak. Ya, jangan sampai kemudian mencintai istri orang karena itu mahram bagi kita, kan begitu. Jangan sampai ngelirik adik ipar, itu adalah mahram bagi kita, saudara. Itu hukumnya haram. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Silakan. Ya, saya mau tanya, ketika setelah belajar mahram, itu kan kita tahu bahwa mana yang halal dan haram untuk dinikahi. Pertanyaan saya seperti ini, ada orang yang nggak tahu mahramnya itu siapa, dan dia menikah, dan ternyata setelah belajar tentang mahram, dia pun tahu bahwa dia itu mahramnya dan haram untuk dinikahi. Bagaimana pernikahannya Pak Ustadz? Apakah harus cerai pada saat itu? Ya harus cerai dong. Padahal dia sudah punya anak. Bagaimana? Harus cerai. Harus cerai. Kemarin sudah ditanyakan ya. Harus cerai. Terus bagaimana anaknya, posisi anaknya? Ya itu nanti tetap nanti menjadi anaknya. Tapi nggak boleh kumpul lagi sama ibunya. Nasabnya kepada siapa nanti? Karena itu dianggap berzina. Ada yang menyatakan kembali kepada ibu nasabnya. Jadi karena pada waktu pernikahan itu perwaliannya kepada ibu.
Iya, karena pada waktu itu pernikahannya adalah tidak dianggap sah. Tapi ada ulama yang nyatakan, loh, kan pada waktu itu kan nggak tahu, berarti kan sah. Kalau nggak sah tetap kepada bapak, perwalian kepada bapak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Bismillah. Yang pertama tentang ayat 24 tadi, wanita yang bersuami. Di sini kan yang disebut bersuami menurut Al-Quran, Iya. Nikah menurut Islam. Betul. Kalau semisal itu Berzina. suami istri dari suami, orang yang non Muslim, itu seperti apa? Istri Dari suami yang non Muslim. Oh, Apa sama kayak hukum ini? itu istrinya gimana? Itu muslim istrinya, istrinya muslimah. Non Muslim, sama-sama non Muslim. Ini kan nggak termasuk di sini. Yang disebutkan di sini kan wanita yang bersuami menurut Iya. Al-Quran. Iya, Kan, betul. kan berarti nikahnya menurut Islam. Oh enggak, Enggak. kalau akad itu kalau dia berbeda agama ya akadnya menurut agama mereka, itu sudah suami istri, tetap nggak boleh itu. Oh gitu, nggak pakai Al-Quran. Nggak boleh. Kecuali kalau misalnya suami istri dia yang suaminya Kristen misalnya atau non Muslim, istrinya Muslimah, terus dia akad gitu kan ya, itu batal demi hukum Islam, karena di situ ada Muslimahnya. Iya. Nah itu dianggap perzinahan. Nah itu boleh menikahinya, gitu. Meskipun masih terikat secara agama. Jadi nikahnya orang-orang non Muslim pun dianggap sah oleh Islam. Ya sah, kan itu akadnya mereka kan, akadnya mereka sah. Muamalatnya mereka kan, nikah itu kan muamalat, itu dianggap sah, dianggap sah. Karena kan babi kan menurut mereka halal ya, Islam ya menganggap sah untuk mereka, tapi nggak sah untuk kita, gitu, babinya, gitu. Termasuk akadnya. Gitu. Jual beli babi itu maksud saya, akad jual beli babi itu kan sah Iya. menurut mereka, menurut kita nggak sah. Itu. Terus dari pengakuan katakanlah ada seorang wanita, dia mengaku udah bercerai secara agama, udah ditalak, dalam artian udah berkali-kali suaminya bilang cerai, tapi meskipun secara hukum belum, apa itu boleh? Boleh dinikahi, tetapi kalau masa iddahnya sudah selesai, satu. Yang kedua, akan lebih baik kalau surat cerainya turun. Kalau enggak, nanti digugat sama suaminya, bisa itu. Wow, aku sih bojoku, aku kurang ono surat cerai nanti. Kan berdasarkan pengakuan si cewek aja. Iya, nggak boleh. Makanya kita sama dengan nikah siri. Sama dengan nikah siri. Saudara. Satu lagi, Zat. Ini yang mahram atau bukan, Zat? Jadi menikah kan ada mertua punya adik. Katakan adiknya cowok, cerai sama istrinya. Kira-kira istrinya boleh dinikahin nggak? Itu adik mertua ya. Adik mertua, iya. Tante kata tante. Boleh. Boleh. Kan itu Nggak ada hubungan apa-apa. Katanya mertua. Iya, enggak. Mertua, mandek di mertua. Oh, mana minta? Enggak sampai kau nenek macam-macam itu enggak. Oh, oke. Ya, masih. Ya. Oke. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya izin minggu depan libur karena minggu kedua biasa ke Rebo kedua ke Sidoarjo. Rebo berikutnya mungkin saya sudah berangkat ke Mekah. Jadi teman-teman yang minta doa, titip doa, request, silakan SMS saja ya, SMS. Enggak, saya pengalaman saya karena lesan saya sering lupa di sana. Nah kalau SMS nanti saya bacakan di depan Ka'bah itu kan ya. Itu. Requestnya satu orang satu doa ya. Saya sebut ya, kalau di SMS kan ya, nah nanti kan masuk ke handphone saya, di catatan saya baca. Tapi kalau titip pusat doa ya, nah itu lupa saya. Kalau di SMS saya bacain itu. Gitu. Pengalaman haji kemarin itu banyak lupanya saya.
Kecuali orang-orang tertentu yang udah sering nongol di depan saya gitu kan, dekat, itu mungkin ya. Begitu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.